Kalau dana dari uang, modal uang itu tidak begitu besar sih. Pelanggan saya sendiri, Oh gitu. saya potong sampai Ya cerita-cerita gitu biasanya kan kan, terus mengeluh ini gitu kan. kedekatan Nah, ya terus Mas ya. saya tawari gimana kalau saya tak ajari potong. Oh, Nah, modalnya itu iya. Halo Sobat Jalan Usaha, tempat cerita perjuangan menjadi inspirasi. Masih bersama dengan saya Mas Bro. Kebetulan saya lagi di barbershop Yahoo. Kebetulan saya ditemani dengan ownernya langsung nih. Halo, nama saya Haris. Saya founder Yahoo Barbershop. Sebelum merintis usaha barber Yahoo ini, mungkin kan ada kegiatan lain sebelum terjun ke dunia barber ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Monggo. Sebelum saya terjun di dunia barber ini kan saya awal-awalnya itu pendidikan saya itu adalah seni rupa. Oh, seni rupa. Nah, seni rupa. Jadi seni rupa yang saya geluti waktu itu seni rupa tradisional ya. Misalnya mengukir, kemudian membuat batik, terus menganyam, membuat mebel dari kayu. Pokoknya itu seni yang terbuat dari kayu, logam, besi, terus kain, dan juga rotan. Oh, tapi kalau dengan barber kan sebenarnya ya masih cocok lah ya Mas ya. Kan ada seninya masih juga ada nih. Seninya juga. Seninya kan masih ada gitu kan. Paling tidak ada sedikit feeling lah ya. Ada rasa seninya itu ada untuk. Jadi kan barber ini kan juga perlu teknik-teknik tertentu. Iya. Nah, kok bisa ini terpikirkan untuk bisa mau menggeluti untuk dunia barber ini? Biasanya kan untuk dunia barber ini kan ya paling tidak ada sedikit kendala mungkin kan. Memang ada niat atau sekolah atau gimana Mas? Awalnya itu dari kebutuhan Mas. Kebutuhan. Jadi pekerjaan. Iya. Jadi sebelum saya menggeluti barber itu kan saya bekerja. Oh, bekerja. Bekerja juga di bidang masih tidak jauh dari seni sebenarnya. Juga, ya. Jadi di desain grafis. Oh, di desain grafis. Desain grafis. Jadi saya setelah lulus kuliah seni itu saya masuk kursus lagi desain grafis. Oh, masih kursus lagi? Desain grafis. Di situ saya sekolah membuat desain dengan program-program yang ada di komputer ya. CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator, membuat desain-desain untuk brosur dan undangan dan sebagainya. Kebetulan di situ saya juga bekerja di percetakan juga. Percetakan dan fotografi. Nah, di situ saya merasa pekerjaan mendesain dan fotografi itu terlalu seperti mengejar deadline kan biasanya. Jadi di situ saya mengalami kejenuhan, dan saya kan orangnya sifatnya gampang bosan, tidak mau ditekan gitu lah. Jadi saya ingin usaha yang kira-kira tidak ada tekanan, santai gitu ya. Terus modalnya sedikit, terus tidak repot-repot gitu lah. Atau tidak repot-repot itu tidak mempersiapkan dulu apa yang kira-kira mau dijual gitu lah. Kayak kulaan tidak kulaan gitu lah. Saya kepikirnya jasa yang paling bagus itu. Jasa. Terus saya kan kira-kira jasa apa gitu lah. Nah, di situ baru terpikirkan saya tuh di cukur rambut. Potong rambut. Potong rambut. Pemikiran itu ya Mas. Pemikiran di situ. Barbershop ini kan namanya cukup unik ini Mas. Yahoo. Itu munculnya nama itu inspirasi atau mungkin cari-cari nama
dulu puasa atau gimana gitu Mas? Banyak orang yang tanya juga ya. Ya, Iya itu artinya namanya apa kan toh Mas? Yahoo gitu loh kan. Nah, Iya itu artinya apa? Saya jawab saya nggak tahu artinya. Wong itu bikinnya itu apa terinspirasi dari apa ya? Kayak yel-yel di orang-orang pedalaman gitu loh. oh, Iya gitu kan. pedalaman Karena saya di tuh- Papua atau? Saya di Papua. Oh di Papua. Jadi ceritanya itu bapak saya itu merantau orang Jawa, merantau ke Papua. Oh. Di Papua, kemudian saya lahir, kemudian saya merantau lagi ke Jawa. Iya. Nah, setelah saya di Jawa ini saya sekolah. Jadi Iya. sekolah, kuliah, kemudian kerja, menikah. Kalau boleh Nah. tahu ini untuk barber Yahoo ini buka mulai tahun berapa Mas Haris? Kalau usahanya ini tuh 2018, Oh 2018 ya berarti sebelum COVID ya berarti ya. sebelum COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Pas posisi COVID-19 itu Mas ada pengaruhnya nggak Mas untuk orang yang datang kan mesti agak terbatas nih karena pakai Iya, itu protokol kesehatan Mas. Nah, memang apa masa-masa sulit itu. oh pas masa sulit juga ya. Masa sulit. Kebetulan 2018 itu saya mulai membuat barber. Jadi awalnya itu Iya. membuat barber dan sekarang sudah ada 3 cabang ya. Wah, Ada luar 3 biasa. cabang. Nah, setelah membuat barber yang pertama Ah, itu di 2018, kemudian pas COVID itu 19. 2019 itu saya membuat barber yang kedua Oh malah justru membuat cabang yang kedua. sebelum COVID. Oh malah sebelum Jadi COVID. mau apa ya? Mau proses-proses apa istilahnya itu COVID itu saya kepikiran membuat cabang baru. Iya, iya. Ya apa ya, tidak sengaja juga ya. Jadi kayak mengalir gitu, ada orang menawarkan tempat, atau saya oke lah. Istilahnya saya buat barber baru di situ. Barber yang kedua itu berarti di tahun 2018 juga ya? 2018. Oh. Enggak, 2000 COVID itu 2019. 19. Ya. Jadi setahun kemudian Oh, kan, 1 tahun kemudian sudah bikin satu cabang satu lagi. cabang lagi. Nah, karena barber yang saya buat yang pertama itu kan rame. Iya. Jadi awalnya itu rame dan tempatnya itu kecil. Mm-mm. Kecil sehingga kadang pelanggan itu pada cari yang lain gitu loh, pada cari yang tempat yang lain yang lebih istilahnya Apa antriannya mungkin dari segi kenyamanan kali Mas? ya Oh. kenyamanan dan Luas. parkirnya terlalu kecil gitu. Hmm. Itu saya kepikiran buat lagi bar satu Mm-mm. yang tidak jauh-jauh dari situlah. Oh, gitu. Nah saya buat di sekitar situ juga ya, Iya. masih dekat ya cabang yang 2 itu. Ya tidak tahunya habis itu COVID kan. COVID. Iya, iya. Lah sempat apa ya? Ya kita menjaga konsumen itu dibatasi. Jadi banyak peraturannya itu. Banyak Karena pakai peraturan. protokol kesehatan waktu itu ya. Jadi kan nggak bisa orang sembarangan masuk. Orang masuk dan itu barber yang kedua itu sepi Mas Oh. pada saat itu. Terus setelah barber yang kedua, ini infonya nih kan buka sampai 3 cabang Mas. Nah, itu jeda berapa tahun Mas dari barber yang kedua itu gitu ke barber yang ketiga untuk bukanya? Jedanya 3 tahun. Oh jedanya 3 tahun 3 tahun. dari barber yang kedua. Barber yang kedua. Berarti sekitar tahun 2023 Itu ya. 2023. 2023 untuk cabang yang ketiga. Tiga- Terus dari ini Mas, ini Mas Haris ini luar biasa ya, luar biasa nih, pengalamannya luar biasa. Ya, biasa karena saja. Sudah langsung sekian tahun bisa bikin 3 cabang kan itu Mas. Nah, 3 cabang ini kan paling tidak untuk modalnya Mas ya. Modalnya berapa Mas awalnya Mas untuk bikin barber ini Mas? Karena barber ini kan kalau kita berpikir kan satu, kalau kita ini tempatnya masih nyewa atau punya Mas Haris sendiri? Masih nyewa. Nah masih nyewa, berarti kan perlu dana yang besar juga nih Mas Haris. Kira-kira Iya. berapa untuk satu cabang itu Mas?
Kalau dana dari uang, modal uang itu tidak begitu besar sih sebenarnya. Jadi saya pertama pikirnya itu saya sudah punya skill ya. Iya. Maksudnya itu anak apa istilahnya karyawan lah. Karyawan. Karyawan. Ya. Jadi karyawan itu saya dapat dari melatih. Jadi mereka yang nganggur atau pada saat itu kan COVID itu banyak yang di PHK ya Mas. Mereka yang nggak punya pekerjaan itu kadang pelanggan saya sendiri. Oh gitu. Saya potong sampai cerita-cerita ya, gitu kan, terus mengeluh ini gitu kan. Kedekatan ya Mas. Saya tawari gimana kalau saya tak ajari potong. Tapi kalau udah tak ajari bantu saya gitu. Iya. Jadi banyak pelanggan-pelanggan yang itu saya tawari gitu. Nah kebetulan ada yang mau beberapa itu kan. Ya tapi berarti ya istilahnya apa ya, membuka lapangan kerja, pemberdayaan umat. Pemberdayaan. Terus untuk modalnya Mas, satu cabang itu berapa Mas kira-kira? Gimana? Modalnya itu 30 jutaan. 30 jutaan ya. Itu sudah include ya sama peralatan atau itu di luar kontrak. Di luar apa ya? Kontrak tempatnya tempat. Ini. 30 juta cuma alat saja. Oh, cuma alat saja 30 juta. Properti ya. Oh. Berarti kalau mungkin sama sewanya ya lebih ya Mas ya? Sewanya lebih. Mungkin sampai berapa? 50. Sampai ya? Kalau sewa itu saya tuh cari sewa yang agak murah ya. Oh. Jadi 15 ke bawah gitu. Oh, 15 ke bawah ya. Oh, ya plus minus 50 juta lah ya untuk buka satu cabang ya. Nah, dengan 3 cabang ini Mas Haris. Untuk karyawannya itu yang dipekerjakan ada berapa ini Mas? Kebetulan ini yang jalan ada 3 karyawan. 3 karyawan. Jadi sementara untuk satu cabang satu ya? Satu cabang yang pertama itu 1 orang. 1 orang. Terus yang kedua ini 2 orang. 2 orang. Berarti ada 3 karyawan. 3 karyawan. Nah untuk ini Mas, 3 karyawan ada 3 cabang ini. Omsetnya itu kira-kira kalau per bulan itu berapa? Kalau enggak per hari aja berapa? Kira-kira aja Mas. Omset ya? Omset per hari aja gitu yang dipegang sama Mas Haris itu berapa? Kalau menghitung omset itu tidak bisa per hari sih. Oh berapa? Karena kalau bulan? Kita jasa ini apalagi potong rambut ya. Iya. Jadi orang potong tuh kadang sebulan sekali. Ya. Paling cepatnya 2 minggu sekali. Ya. Paling lama ya 3 bulan sampai 6 bulan kadang begitu. Jadi kalau kita hitung per hari itu tidak sama. Jadi hari Senin sampai hari Minggu itu tidak sama penghasilannya. Oh tidak sama. Mungkin hari Senin sampai hari Jumat itu grafiknya paling rendah. Oh, gitu. Nanti kalau udah mulai Sabtu Minggu itu weekend itu mulai rame-ramenya kayak gitu. Kira-kira kalau 1 bulannya Mas ini dikira-kira aja 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan kira-kira berapa lah? Kalau dihitung per cabang itu beda-beda. Beda. Jadi kalau total semuanya Mas Haris dari 3 cabang itu pendapatan berapa omsetnya per bulan kira-kira? Kalau pendapatan itu ya sekitar 6 sampai 10 juta. 6 sampai 10 juta. Oh. 6 sampai 10 juta ya? 6 sampai 10 itu per juta. bulannya ya? Dari 3 cabang ya Mas? Luar biasa ya Mas. Ya, biasa pendapatan saja. Yang pendapatannya kan udah banyak lah Mas, ini kan per bulan kan udah 10 juta nih. Seperti ini. Ini untuk barber ini kan untuk persaingan di luar kan juga banyak Mas, barber yang lain. Mereka juga berlomba-lomba nih ini kan. Nah, untuk menggait konsumen lah ini kan supaya bisa datang. Nah, itu kalau dari sisi barber Heiyahu ini punya nggak Mas istilahnya kelebihan daripada barber yang lain atau mungkin dari servisnya? Nah itu servis. Oh mungkin kualitas. Dari servis. Satu kualitas sama servisnya ya Mas? Servisnya. Misalnya jadi kalau biasanya apa pelanggan itu kalau udah potong di satu barberman, itu dia pindah ke barberman yang lain, itu dia merasa kurang puas. Jadi saya tekankan satu gerai itu diisi oleh satu barberman.
Jadi biasanya pengalaman saya itu kalau ada 2 barberman, Iya. pasti pelanggan itu milihnya hanya istilahnya orang ini. Jadi hanya satu yang dipilih. Biasanya kalau servis di barbershop itu saya tekankan kualitas potongannya ya. Kualitas potongannya. Yang pertama. Iya. Yang kedua servis. Servis. Yang ketiga itu treatment. Treatment. Jadi ada treatment di luar dari potong rambut. Iya. Yang mungkin kalau kelas barber saya itu kelas semi ya. Iya. Jadi ada kelas-kelas barber ya, kelas A, B, C lah. Kelas saya itu kelas B. Iya. Mungkin kalau kelas A itu setingkat yang di mall kayak itu ya. Iya, buka-buka Jadi gitu harganya 80.000 ke atas. Kalau saya harga 30 ke bawah. Oh, harganya berapa Mas kalau per orang Harga potong rambut? 30. Potong rambut berapa harga per? Di sini 30. 30 ya. 20 Itu sampai 30. Oh, itu dapatnya Nanti kita selain potong rambut, ya, setelah potong rambut nanti ada cuci rambut. cuci rambut, kasih vitamin Cuci mungkin rambut, kali ya. Ya, ada treatmentnya juga. Oh, ada massage-nya juga. Ada mesetnya juga. Oh. Jadi setelah dikeramas, Mm-mm. kemudian kita kasih perawatan rambut kayak Ya. hair tonic, Mm-mm. vitamin. Kemudian ada micetnya sedikit. Ya, jadi di kepala kita biar agar pelanggan ini dia merasa rileks itu Ya, bagaimana nyaman lah ya Mas. nyaman ya, kita pijit sambil ngobrol gitu kan. Ngobrol terus kita edukasi. Ya. Edukasi itu kita lihat oh mungkin kekurangannya Bapak ini apa rambutnya pertumbuhannya sulit gitu. Jadi Ya. kita treatment. Ada treatment khusus kayak vitamin, terus krembat Krembat, kayak kayak gitu. gitu. Jadi kita juga ada krembat di sini. Untuk ini Mas Haris, tantangan awal sekali perdana buka awal. Tantangannya apa Mas? Mungkin kan atau grogi atau gimana? Tantangan untuk memulai usaha barber ini ya. Pernah nggak maksudnya sampai keliru nih motong atau apa? Oh, kalau keliru motong itu mungkin pada awal-awal iya Mas. Ya, ada tantangan lah. Komplain kan. Komplain ya. Komplain itu selalu ada. Selalu ada juga. Cuma yang paling sulit ya makanya apa yang paling sulit itu mencari pelanggan ini. Jadi menjaga pelanggan ini biar dia apa ya kembali lagi ke kita meskipun pada saat itu kita melakukan kesalahan. Ya. Jadi ada treatment khusus gimana caranya biar pelanggan ini meskipun kita melakukan kesalahan tapi dia kembali lagi ke sini. Jadi servisnya kita tambah. Ya. Mungkin kita kasih promo atau mungkin kita kasih vitamin Ya. atau mungkin ada potongan harga kayak gitu. Jadi yang sulit itu mencari pelanggan. Mencari pelanggannya ya. Kalau di Yahoo Barber ini buka kelas nggak Mas? Maksudnya buka kelas untuk pelatihan? Ada bagi- kelasnya. Oh, ada. juga Ada ya? kelas kursusnya. Oh, ada kelas khusus. Jadi saya buka selain barbershop, jadi ada akademinya. Akademinya Barbershop juga. akademinya. Itu sistemnya per paket atau gimana Mas? Sistemnya itu Harganya berapa? Maksudnya kelas per paket? dan privat. Oh, privat. Ha-ha. Harganya berapa Mas kalau private gitu? Kalau privat itu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta ya. Nah, Itu dapat alat atau mungkin itu hanya cuma pelatihan saja. pelatihan saja Nah, sampai bisa nanti- ya? Berapa bulan Mas? Kalau sekolah kursus barber itu cuma satu minggu. 1 minggu sudah Nah, bisa. Jadi 5 kali pertemuan. Sudah berani motong berarti ya? Loh. Oh belum. Kompletas loh Mas ya. Jadi sekolahnya edukasinya itu cuma 1 minggu. Nanti Oh, 1 minggu. setelah itu magang. Oh magang. Magang dulu. Oke. Jadi setelah magang itu untuk melatih mentalnya. Mental juga betul. Jadi di situ nanti dia lihat orang masuk. Tapi yang potong itu barberman karyawan. Karyawan. Jadi dia cuma melihat, Gitu. terus tanya-tanya ke barberman, itu tadi potong apa. Nah, itu. Nah setelah itu nanti disuruh magang itu nyapu-nyapu dulu. Ya. Atau yang paling tidak ya paling gampang keramasi dulu. Keramas gitu. Nanti setelah itu mentalnya akan jadi. Iya, iya. Dia berani menghadapi pelanggan, ngajak ngobrol dan bukan kepalanya itu mentalnya
diolah di situ. Setelah itu kita tes, dia berani nggak potong. Nah setelah dia berani potong, kita lihat oh berarti ini udah jadilah, udah bisa motong lah. Oh, udah baru kita motong. keluarkan sertifikatnya. Oh, jadi Nah, ada berarti, step by stepnya ya Mas Haris ya. Setelah dia dapat sertifikat, terserah dia mau buat barber sendiri atau ikut saya kerja di barber saya juga bisa. Oh bisa. Jadi selain pelatihan di situ juga bisa nanti kerja sama barber Heiau ya Mas ya. Maksudnya kan bisa disalurkan gitu. Bisa disalurkan. Ngomong-ngomong kalau dari barber Heiau itu biasanya kan kalau di barber-barber lain kan ada semacam kayak jual produk, sell produk gitu. Ada produk. Oh, produknya apa Mas yang kebetulan saya buat produk sendiri itu pomade. Oh, pomade. Ada contohnya Mas? Pomade itu ini. Oh, jadi ini sobat jalan usaha nih. Dari barber Heiau juga jual pomade biar lebih rapi dan keren. Tampil beda. Ini harganya berapa Mas untuk pomade-nya sendiri? Itu 30 Mas. 30.000 ya? 30.000. Jadi sobat jalan usaha 30.000 sudah bisa bikin rambutnya rapi, tampil klimis pakai pomade. Ya. Kalau untuk penjualan produknya ini setiap kali yang datang ditawari untuk atau konsumen sendiri. Biasanya. Konsumen sendiri ya. Ada juga konsumen yang beli banyak. Oh, untuk nanti dijual lagi. Tapi beda harganya pastilah. Ada beda. Oh iya. Jadi membeli kan banyak atau membeli satu itu harganya beda. Harganya beda ya. Ini bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Oh bikin sendiri. Bikin sendiri. Luar biasa loh Mas. Luar biasa banget ini. Jadi kalau barbershop itu kan shop toko ya. Jadi kita menjual potong rambut, kemudian treatment, kemudian produk itu produk perawatan rambut seperti pomade ini. Ya barbershop. Untuk ke depan ini Mas Haris untuk barber Heiau gitu, ke depannya itu harapannya seperti apa? Harapannya dari barber Heiau ini akan tetap eksis dan akan menambah untuk cabang-cabang yang lain di kota lain atau gimana Mas Haris? Ya tentunya kalau untuk jangka panjangnya itu saya harap terus eksis gitu. Terus eksis ya? Nah, terus eksis kalau bisa menambah cabang baru ya. Yang jelas cabangnya kan bisa sampai keluar kota ya Mas. Ya, betul. Tapi untuk saat ini 3 cabang itu posisinya masih di Sukoharjo sini. Sukoharjo juga. Sobat jalan usaha, ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan memulai usaha yang masih bingung, bisa menjadi rekomendasi untuk usaha barbershop. Terima kasih Mas Haris ya, atas waktunya. Mudah-mudahan barber Heiau selalu sukses. Amin. Jaya, berkah barokah. Amin. Terima kasih Mas Haris.